Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran curah pendapat. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Ayu Kusumastuti, NPM 19144600225. Perkenalkan, nama saya Venita Tumorang, NPM 19144600231. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian curah pendapat. Metode curah pendapat atau brainstorming adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta didik. Berbeda dengan diskusi, di mana gagasan seseorang dapat ditanggapi, didukung, dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati oleh peserta lain. Pada penggunaan curah pendapat, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Pengertian lain dari metode brainstorming adalah suatu teknik atau mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, yaitu dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru. Kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Atau dapat diartikan pula sebagai satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat. Tujuan model pembelajaran curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi atau kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, peta pengalaman atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan metode curah pendapat atau brainstorming. Yang pertama, pemberian informasi dan motivasi. Guru menjelaskan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya dan mengajak peserta didik aktif untuk menyumbangkan pemikirannya. Yang kedua, identifikasi. Pada tahap ini, peserta didik diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk ditampung, ditulis, dan tidak dikritik. Pimpinan kelompok dan peserta hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Hal ini agar kreativitas peserta didik tidak terhambat. Yang ketiga, klasifikasi. Semua saran dan masukan peserta ditulis. Langkah selanjutnya, mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain. Yang keempat, verifikasi. Kelompok secara bersama melihat kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan permasalahannya. Apabila terdapat sumbang saran yang sama, diambil salah satunya. Dan sumbang saran yang tidak relevan bisa dicoret. Kepada pemberi sumbang saran bisa diminta argumentasinya. Yang kelima, konklusi atau penyepakatan. Guru atau pimpinan kelompok beserta peserta lain mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah semua puas, maka diambil kesepakatan terakhir, cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. Selanjutnya yaitu tugas guru dalam pelaksanaan metode curah pendapat atau brainstorming. Yang pertama yaitu 1. Memberikan masalah yang mampu merangsang pikiran siswa sehingga mereka tertarik untuk menanggapinya. Yang kedua, tidak boleh mengomentari atau mengevaluasi
bahwa pendapat yang dikemukakan oleh siswa itu benar atau salah. Yang ketiga, guru tidak perlu menyimpulkan permasalahan yang telah ditanggapi siswa. Yang keempat, guru hanya menampung semua pernyataan pendapat siswa dan memastikan semua siswa di dalam kelas mendapat giliran. Yang kelima, memberikan pertanyaan untuk memancing siswa yang kurang aktif menjadi tertarik. Tugas siswa dalam pelaksanaan metode curah pendapat atau brainstorming yaitu yang pertama, menanggapi masalah dengan mengemukakan pendapat, komentar, mengajukan pertanyaan, atau mengemukakan masalah baru. Yang kedua, belajar dan berlatih merumuskan pendapatnya dengan bahasa dan kalimat yang baik. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi aktif dan berani mengemukakan pendapatnya. Keunggulan metode curah pendapat atau brainstorming. Yang pertama, siswa berpikir untuk menyatakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Yang keempat, siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang sudah pandai atau dari guru. Yang kelima, terjadi persaingan yang sehat. Kekurangan metode curah pendapat atau brainstorming. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua, lebih didominasi oleh siswa yang pandai. Yang ketiga, siswa yang kurang pandai atau lambat selalu ketinggalan. Yang keempat, hanya menampung tanggapan siswa saja. Yang kelima, guru tidak pernah merumuskan suatu kesimpulan. Yang keenam, siswa tidak segera tahu apakah pendapat yang dikemukakannya itu betul atau salah. Ketujuh, tidak menjamin terahkannya suatu masalah. Dan yang terakhir, 8, masalah bisa melebar ke arah yang kurang diharapkan. Berbagai kekurangan tersebut dapat diatasi apabila seorang guru atau pimpinan dalam kelas bisa membaca situasi dan menguasai kelas dengan baik untuk mencari solusi. Guru harus bisa menjadi penengah dan mengatur situasi dalam kelas sebaik mungkin. Caranya yaitu dengan menguasai betul-betul materi yang akan disampaikan dan membuat perencanaan proses belajar mengajar dengan matang. Metode pembelajaran ini cocok dalam beberapa materi. Contohnya, pada mata pelajaran fisika. Misalnya materi tentang energi karena siswa dituntut untuk berpikir. Misalnya tentang apa yang ditanyakan gurunya itu, siswa mengerti dan mampu menjelaskannya. Berdasarkan argumen dan pengetahuan siswa sebelum materi tersebut dijelaskan oleh guru, jadi siswa dituntut untuk mengemukakan gagasan dari pertanyaan yang diajukan oleh guru.